Masjid Kelangenan ini sebenarnya bukan hanya sekedar dibangun masjid terus kemudian dikasih nama Masjid Kelangenan, enggak Mas. Ketika mereka sebelum nyampe gerbang ya Mas ya? Iya sih. Sebelum mereka nyampe gerbang tuh mereka pertama yang difoto masjidnya. Pertama kali ya? Pertama yang difoto pas masjidnya. Dan entah mengapa ya, mungkin karena apa namanya tuh, selain dari kemegahan masjidnya, terus kemudian apa namanya itu ada pohon kurmanya, itu salah satunya juga karena kubahnya. Saya pengen mencari memang yang ada di masjid ini semuanya berkualitas. Begitupun dengan kubahnya. Beliau langsung nyari ke Kediri, mencari yang memang kualitasnya super. Ya alhamdulillah bertemulah dengan PT Aki itu tadi. Dan mereka sendiri yang bilang, wah masya Allah, baru ada masjid yang di Puing Sewu yang seperti ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sobat Kubah, alhamdulillah Journey Kubah edisi Lampung kali ini sampai juga di Kabupaten Pring Sewu. Kali ini saya sedang berada di dalam Masjid Kelangenan ya. Masjid Kelangenan ini berada di dalam sebuah pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Imbos ya. Imbos ini adalah singkatan dari Insan Mulia Boarding School. Jadi kita kali ini sedang bersama salah satu staf pengajar di Imbos, yaitu Ustadz Huda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mas Ubik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dari tim PT Anugerah Kubah Indonesia hari ini hadir atau sowan di masjid ini karena salah satu kubah atau kubah yang ada di masjid ini dikerjakan oleh PT Anugerah Kubah Indonesia Ustadz. Jadi kami nanti akan ngobrol-ngobrol santai terkait dengan kubah, bagaimana jadi selama proses pemasangan sampai kubah terpasang itu apakah ada kendala. Nah ini sedikit cerita Ustadz. Tadi alhamdulillah kami setelah sampai di masjid ini, di area pondok ini, kami kagum, takjub Ustadz, karena masjidnya luar biasa bagus. Alhamdulillah. Sobat Kubah, nanti kita bisa lihat keindahan, kemegahan Masjid Kelangenan yang ada di dalam Pondok Imbos ini. Ngomong-ngomong soal masjid nih Ustadz, karena ini sangat mencuri perhatian kami bersama tim, sangat megah. Untuk pembangunannya sendiri Ustadz, atau sejarah berdirinya Masjid Kelangenan ini seperti apa Ustadz? Monggo bisa diceritakan ke Sobat Kubah sekalian. Baik Mas Ubik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Mas Ubik dan terima juga kasih, tim PT Anugerah Kubah Indonesia atau Aki Mas ya. Betul Ustadz. Aki Anugerah Kubah Indonesia yang berkesempatan untuk mainlah ya bahasanya untuk main ke pesantren kami Insan Mulia Boarding School Pring Sewu atau Imbos Pring Sewu. Jadi teman-teman sekalian, sahabat Anugerah Kubah Indonesia, filosofinya sih sebenarnya gagasan ini langsung oleh owner atau pendiri masjid ini sendiri. Itu yaitu Bapak Haji Rianto Pamungkas. Iya Pak Rianto. Jadi beliau menyampaikan bahwa yang pertama itu dari namanya dulu Mas ya. Iya, nama kan Ustaz. Namanya kan biasanya Masjid At-Taqwa, berbau-bau Arab biasanya. Masjid Al-Hidayah atau gimana. Tapi kalau yang di masjid ini beliau menamakan Masjid Kelangenan. Kelangenan. Bahasa Jawa Ustaz. Asalnya dari bahasa Jawa yang artinya kesenangan. Jadi beliau menyampaikan bahwasanya harapannya Masjid Kelangenan ini ketika ada jamaah atau tamu yang melakukan ibadah di Masjid Kelangenan itu merasa nyaman, merasa senang lah bahasanya, bunga kalau bahasa Jawa ya. Jadi sehingga ketika nanti mereka keluar dari masjid itu, oh aku pengen sholat lagi di Imbos, aku pengen sholat lagi di Masjid Kelangenan, aku pengen contohnya ketika Ramadan itu iktikaf lagi di Masjid Kelangenan. Itu yang pertama tentang nama masjidnya ya. Dari bahasa Jawa. Terus kemudian untuk Masjid Kelangenan ini sebenarnya bukan hanya sekedar dibangun masjid terus kemudian dikasih nama Masjid Kelangenan, enggak Mas.
Oh, Jadi sebenarnya Masjid Kelangenan ini banyak filosofi-filosofi yang membangun adanya Masjid Kelangenan. Yang pertama, itu yang paling bisa dilihat tuh dari jumlah tiangnya, Mas. Jumlah tiangnya, Iya, Ustaz? Mas. Jumlah tiangnya ini kalau dihitung ada 17 tiang. Itu melambangkan jumlah rakaat dalam sholat 5 waktu. Total rakaat, ya, Ustaz, betul ya. sekali. Iya. Terus kemudian lebar dalam masjid ini jumlahnya 17 meter. 17 meter. Itu melambangkan tanggal kemerdekaannya Indonesia, yaitu Masya Allah. tanggal 17 Agustus. Sedetail itu, Ustaz, Iya, ya, ternyata. beliau memang ketika mempunyai inisiasi membangun suatu bangunan itu nggak hanya sekedar membangun, Iya, tapi betul. beliau pengen ada makna-maknanya gitu. Terus kemudian selain tiang dan juga lebar, tadi ada jumlah pohon kurma. Jumlah pohon kurma. Ya, jadi nanti kalau bisa dilihat teman-teman sekalian, Iya. itu nanti di lingkungan Masjid Kelangenan ini ada pohon kurma, baik yang besar maupun yang kecil. Iya, Itu iya. jumlahnya 17. Itu melambangkan bahwasanya dahulu pada zaman Rasulullah itu perang Badar itu Rasulullah dan para sahabatnya itu meraih kemenangan pada tanggal 17 Ramadan. Oh, Gitu. Jadi iya, betul. apa namanya? Intinya Pak Haji Rianto Pamungkas ini beliau membangun ini dengan berbagai macam filosofi. Gitu. Iya, betul. Terus kemudian yang di luar lagi ada gazebo Umar, ada gazebo Utsman, ada gazebo Ali, dan ada gazebo Abu Bakar. Itu Ada 4 gazebo. Iya, 4 gazebo yang melambangkan bahwasanya 4 ini adalah jumlah Khulafaur Rasyidin, sahabat terdekat. Betul. Gitu. Itu kalau sejarah filosofi-filosofi yang di area masjidnya. Di area masjidnya. Ada juga yang di luar, itu Iya. ada pohon kopinya. Oh, ada pohon kopi, Ya, Ustaz? pohon kopi itu melambangkan beliau ini kan Bapak Haji Rianto Pamungkas ini sebagai owner pabrik kopi, Mas. Oh, iya. Namanya sih PT CPU, Citra CPU. Putra Utama. Iya, Ustaz. Tapi nama produk kopinya itu Kopi Kelangenan. Kelangenan. Iya, sama seperti nama masjid ini. Sama seperti- Yang tujuannya supaya mereka setelah nyeruput itu pengen nyeruput lagi. Oh, gitu. Iya, gitu, Mas. Nah, kemudian Strategi ini. selain Iya. kopi, ya, kopi itu tadi kan filosofinya adalah masjid ini dibangun dari hasil penjualan kopi tersebut. Dari bisnisnya. Ya, bisnis kopi ownernya. tersebut. Iya. Selain itu juga bahwasanya Provinsi Lampung ini termasuk salah satu provinsi yang produksi kopinya terbesar. Terbesar. Iya, makanya beliau ada menanam kopi di depan Iya. di daerah apa namanya itu nama masjidnya. Iya, Ustaz. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu ada pohon bambu, Pohon sekelompok bambu gitu kan. Iya. Itu melambangkan bahwasanya masjid ini ada di Pringsewu. Pringsewu. Iya. Seperti nama kabupaten. Iya, dan seperti nama kecamatannya, kabupatennya Ustaz. gitu. Oh, Ya mungkin begitu sekilas dari filosofi adanya masjid Iya. Kelangenan. Betul. Mas Udi. Nah, ini yang unik, Sobat Kubah. Masjid ini bukan hanya sebagai bangunan atau ibaratnya adalah tempat beribadah umat Islam. Kalau di sini masjid bisa bermakna banyak. Filosofinya yang sudah dijelaskan Ustadz Huda tadi, mulai dari jumlah tiangnya, Iya, benar. jumlah tanamannya, itu ternyata Masya Allah bermakna semua. Ini yang menarik, Ustadz. Jadi kami kemarin itu habis keliling-keliling nih. Iya. Sudah beberapa masjid kami singgahi di Kota Lampung atau di Kota Metro. Ini menurut kami yang paling unik, Ustadz. Alhamdulillah. Unik dari segi bangunannya, megah dari segi bangunannya, tetapi juga ada filosofi di dalamnya. Benar sekali. Ngomong-ngomong soal masjid nih, Ustadz. Iya. Kalau tadi kan saya bilang atau Ustadz juga sepakatlah dengan kemegahan masjid ini. Iya. Kalau masjid sendiri kan tidak bisa lepas dari yang namanya mahkota masjid Iya. atau kubah. Kubah. Nah, ini kita ngomong-ngomong soal kubah masjid di Masjid Kelangenan nih, Ustadz. Untuk kubah masjid ini kan dikerjakan oleh PT Anugerah Kubah Indonesia, Ustadz. Iya, Nah, benar sekali. ini bisa diceritakan, Ustadz. Dulu pembangunannya itu mulai tahun berapa, Ustadz? Jadi masjid ini kubahnya tahun berapa berdiri?
Baik Mas Subik, Iya. untuk pembangunan Masjid Kelangenan itu dimulai dari tahun 2017. Oh iya. Ya, lebih tepatnya sih akhir 2017 menjelang 2018. Iya, iya. Untuk peletakan batu pertamanya. Kemudian untuk pemilihan kubah itu Iya. langsung Bapak Haji Rianto Pamungkas Iya, sendiri. Bahkan beliau langsung menghubungi PT Anugerah Kubah Indonesia ya Betul, Mas ya. betul, iya. Beliau langsung karena beliau mencari memang betul-betul masjid yang saya bangun ini mempunyai kualitas yang seperti namanya lah, Iya. yang bisa dikangenin sama orang, yang bisa menjadi pusat ibadah yang nyaman Iya, dan lain-lain sebagainya. Iya. Intinya beliau mencari kualitas, bahkan pintunya pun nyari yang dari Jepara, yang Asli dari ya, Jepara, Ustadz, ya? bahannya dari kayu jati. Iya, Begitupun dengan kubahnya, Iya. beliau langsung nyari ke Kediri, mencari yang memang kualitasnya super. Ya alhamdulillah bertemulah dengan PT Aki itu tadi. Oh ya. Berarti ini ngomong-ngomong soal kubahnya ini berarti berdirinya tahun berapa Ustaz? Sudah jadi dalam bentuk kubah itu tahun berapa Ustaz? Nah untuk kubahnya itu seingat saya dipasangnya itu di tahun 2019 Mas. 2019. Iya. Oke. Dari tahun 2019 sampai sekarang tahun 2022. Iya. Pernah nggak Ustaz kubah hasil karya PT Anugerah Kubah Indonesia itu mengalami semisal kebocoran atau trouble itu apa pernah Ustaz? Alhamdulillah Mas Subik, semenjak saya di sini Iya. tahun 2018 ya. Jadi dari proses awal masjid ini berdiri itu sama sekali tidak pernah menemukan adanya kebocoran Alhamdulillah. atau Iya. itu kan dari apa susunan-susunan ya, atau ada yang Iya, lepas iya, iya. atau catnya luntur. Iya. Atau apa namanya karatan dan lain itu alhamdulillah Alhamdulillah, tidak ada, Ustaz, selama saya ada di sini tuh tidak menemukan hal-hal tersebut Mas. Oh, alhamdulillah. Berarti memang kualitasnya sesuai harapan yang diinginkan oleh owner sendiri Ustaz. Iya, terkait alhamdulillah. dengan kubah. Sesuai dengan harapan dari Bapak Haji Rianto Pamungkas. Alhamdulillah. Saya pengen mencari memang yang ada di masjid ini semuanya berkualitas. Semuanya berkualitas. Bahkan apalagi ini kan berkaitan dengan mahkota, tampilan Betul, dari luar betul. masjid gitu kan. Iya. Jadi orang pertama melihat itu wah, masjidnya keren nih. Iya, betul. Kubahnya pun warnanya juga nyaman di mata gitu Iya, kan. betul, Ustaz. Terus kemudian ketika malam hari pun ketika disorot lampu warnanya tetap menyala gitu Mas. Tetap menyala, ya. Nggak redup dengan gelapnya malam itu enggak gitu. Iya, iya betul. Untuk tanggapan ini Ustaz, mungkin dari santri ataupun dari pengurus sendiri. Ini kan tadi kalau dari tanggapan Ustadz Huda sangat kagum lah dengan Iya, kubah. alhamdulillah. Kalau kita bicara tanggapan dari luar nih, masyarakat ataupun santri, seperti apa Ustadz terkait kubah? Untuk tanggapan dari santri ya, Iya. dan juga masyarakat atau wali santri bahkan, Iya, wali santri yang atau sering tamu yang berkunjung ke sini, itu yang ketika mereka sebelum nyampe gerbang ya Mas ya, Iya, Ustaz. sebelum mereka nyampe gerbang tuh mereka pertama yang difoto masjidnya. Pertama kali ya? Pertama yang difoto pas masjidnya. Dan entah mengapa ya, mungkin karena apa namanya tuh selain dari kemegahan masjidnya, terus kemudian apa namanya itu ada pohon kurmanya, Iya, itu salah iya. satunya juga karena kubahnya Iya. gitu Mas. Jadi kan di malam hari nggak redup, tapi di siang hari juga nggak silau gitu. Nggak loh. silau gitu Akhirnya ya. mereka Nyaman. ketika di foto itu nyaman gitu kan. Ketika foto nggak bahasa itunya tuh nggak backlight gitu ya. Oh iya, nggak Jadi backlight. mereka foto bahkan selfie, foto Oh, keluarga. Terus kemudian baru mereka masuk ke area pesantren ini buka kaca langsung foto masjidnya, langsung foto Oh, masjid. gitu. Dan mereka sendiri yang bilang, wah masya Allah baru ada masjid yang di Pringsewu yang seperti ini, gitu Mas. Yang semegah ini. Yang Jadi, semoga ini. masjid ini menjadi ikon lah. Iya. Bahasanya menjadi ikonnya Pondok Imbos sendiri, karena tadi yang sudah dijelaskan Ustadz Huda, ternyata justru yang menjadi daya tarik itu adalah masjidnya kan. Iya. Kalau ini kan kita lingkungan pondok ya. Pondok pesantren. Ya, ini kalau semisal Ustadz, kita kan ada yang namanya indikator angka nih, Iya. indikator angka. Tadi kita sudah membahas terkait dengan proses pemasangan sampai kualitas. Saat ini kita sudah bisa menikmati, dan tadi sudah dijelaskan Ustadz, nggak ada karat, nggak ada kusam dan sebagainya, Iya. bocor juga nggak ada Ustadz ya. Nah,
kalau diindikatorkan angka 1 sampai 10 Ustaz, nilai untuk PT Anugerah Kubah Indonesia berapa Ustaz? Kalau untuk indikator angka kualitas ya Mas, Iya, Ustaz. Mas Subik. Jadi kalau saya boleh ngasih angka sih, kalau ini pendapat pribadi saya Mas. Boleh Ustaz. Saya mungkin bisa ngasih angka mencapai 9,5 Mas. 9,5. Karena kalau kesempurnaan itu kan hanya milik Allah ya Mas. Iya betul Ustaz, betul. Kalau saya sih 9,5 itu udah menurut kami sudah sangat-sangat sempurna, udah sangat-sangat bagus lagi. Terus kemudian ditinjau dari warna catnya itu sampai sekarang udah dari tahun 2019, Iya. 2020, 21, udah 4 tahun ini. Biasanya kan kalau kubahnya kubah biasa yang dari semen, Iya, entah itu ngelupas, entah itu Bocor, Ustaz, jamuran, ya? Iya. entah itu retak, ya seperti itu. Dan ini alhamdulillah selama saya di sini Masjid Klangenan ini tidak ada namanya kebocoran dari Iya. segi kubahnya, dari Iya. segi atapnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kubah dari PT Anugerah Kubah Indonesia sampai saat ini aman Ustaz. Ya? Alhamdulillah. Ya memang Iya. itu tadi nggak lepas dari pilihan dari Bapak Haji Rianto. Iya. Beliau sendiri kan yang menghubungi Betul, dari betul, PT Aki. Iya. Ya, beliau karena tahu bahwasanya hasil produksi dari PT Aki ini memang berkualitas. Oke, terima kasih Ustaz. Ustaz, sekali lagi saya mewakili dari tim PT Anugerah Kubah Indonesia mengucapkan banyak sekali terima kasih Sama-sama, karena Mas sudah Dik. mempercayai PT Anugerah Kubah Indonesia Alhamdulillah. sebagai partner atau kontraktor kubah masjid yang dipercaya untuk membangun kubah masjid di Masjid Klangenan ini. Sekali lagi terima kasih Ustadz, kami mohon untuk closing ya. Siap, masih Mas Ubik. Baik Sobat Kubah, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita sudah berbincang, ngobrol santai bersama salah satu pengurus ataupun tenaga pendidik di Pondok Imbos ini. Kita sudah bisa melihat juga sekeliling dari Masjid Klangenan ini luar biasa megah. Nanti untuk lebih detailnya, Sobat Kubah tetap ikuti di channel Kubah Official TV. Oke, untuk Sobat Kubah sekalian, kali ini sebelum sesi ini kami tutup, ini kami pengen denger nih Ustadz. Saya kelupaan satu poin. Jadi tadi kan Ustadz sudah ibaratnya merasakan kualitas dari kubah itu, dari kubah yang dikerjakan oleh PT Anugerah Kubah Indonesia. Kami bisa dibantu Ustadz untuk menyampaikan, khususnya menyapa warga Lampung yang mungkin saat ini masih ragu untuk mempercayakan kontraktor kubah masjidnya ke PT Anugerah Kubah Indonesia. Mungkin bisa disampaikan Ustadz untuk warga Lampung. Untuk nama channelnya tadi apa Mas? Kubah Official TV Ustadz. Kubah Official TV. Baik, sahabat Kubah Official TV channel. Jadi buat teman-teman sekalian atau para jamaah sekalian, nggak usah ragu lagi kalau mau mesen kubah, terutama untuk masjid yang memang didesain, apalagi seperti Masjid Klangenan tadi yang punya filosofi banyak. Sekalian kalau mau mesen kubah itu di PT Aki, Anugerah Kubah Indonesia. Karena memang kami sendiri sudah merasakan, bahkan sekarang sudah berjalan selama 4 tahun. Jadi kami sendiri yang sudah merasakan kualitasnya. Dan selama 4 tahun ini, alhamdulillah kami tidak menemukan kendala-kendala ataupun trouble dari kubah yang kami pesan atau yang dipesan oleh Bapak Haji ke PT Aki sendiri. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, khususnya warga-warga Lampung, para DKM Lampung, jadi kalau misalnya mau mendirikan masjid, kubahnya bisa mesen langsung ke PT Anugerah Kubah Indonesia. Betul. Oke, terima kasih Ustadz. Sama-sama Mas. Demikian tadi Sobat Kubah dimanapun Anda berada sudah mendengar sendiri nih. Jadi ini murni tanpa rekayasa Ustadz ya? Murni. Jadi Ustadz Huda salah satu pendidik di Pondok Imbos ini yang sudah merasakan bagaimana kualitas kubah yang dikerjakan oleh PT Anugerah Kubah Indonesia. Sekali lagi saya ingatkan untuk warga Lampung dan sekitarnya, percayakan pembangunan kubah masjid Anda hanya kepada ahlinya kubah enamel, yaitu PT Anugerah Kubah Indonesia. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen, share sebanyak-banyaknya ke media sosial Sobat Kubah sekalian. Saya undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga pakai kubah.